Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita kontennya nggak masak dulu ya, nggak jalan-jalan dulu, tapi kita mau belajar. Sama-sama belajar ya, teman-teman. Aduh, ini gimana sih cara pakai mikrofon ini? Masa gue harus pegangin gini terus? Oke. Di sini kita akan belajar tentang tajwid, bacaan-bacaan dan hukum-hukumnya. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk mengetahui tentang bacaan-bacaannya, kita sebaiknya lebih mengetahui dulu gimana sih, apa sih itu ilmu tajwid. Nah, sekarang nanti kita akan bahas di video ini apa sih itu ilmu tajwid terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum lebih melangkah lebih jauh lagi ke yang bacaan-bacaan seperti idgham, ikhfa gitu ya, mat atau apa itu hukum ra, hukum lam itu. Sebelum itu kita akan sebaiknya lebih baiknya kita mempelajari tentang apa itu ilmu tajwid terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, di sini saya bukannya untuk menggurui atau sok tahu atau gimana atau apalah itu pikiran-pikiran kalian. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi. Jikalau saya salah ya dibenarkan di komen, atau kalian bisa DM saya di lewat Instagram saya. Dan jikalau saya salah dibenarkan ya teman-teman, jangan dibiarkan tapi dibenarkan ya. Dengan senang hati saya akan terima usulan-usulan kalian, kebenaran-kebenaran dari kalian, atau nanti apalah gitu ya. Dan jikalau kalian belum tahu, kita sama-sama belajar, aku juga belajar, kalian juga belajar gitu ya teman-teman. Oke, bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari mengetahui apa itu ilmu tajwid. Sebenarnya apa sih artinya ilmu tajwid, apa sih hukumnya mempelajari ilmu tajwid, dan apa sih hukumnya untuk mengamalkan ilmu tajwid. Oke, kita bahas di video ini ya, di bab ini ya. Oke, kita mulai. Sebelum itu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tajwid adalah menurut bahasanya adalah tajwid artinya itu membaguskan ya teman-teman. Tajwid menurut bahasa adalah membaguskan, sedangkan ilmu tajwid menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang peraturan-peraturan membaca Al-Quran dengan bagus sesuai dengan bacaan Al-Quran yang telah diterima oleh Nabi, yang mengenai makharijul huruf, syifatul huruf, bacaan-bacaan dan hukum-hukumnya. Seperti apa sih hukum-hukumnya atau bacaan-bacaannya? Seperti idgham, ikhfa, izhar, iqlab, panjang pendeknya dan tebal tipisnya, dan lain-lain. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang izhar, idgham, iqlab, bacaan-bacaan itu. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu, sebaiknya mengetahui dulu apa itu ilmu tajwid. Nah, gitu ya teman-teman. Sampai sini udah paham apa itu ilmu tajwid menurut istilah? Oke, saya harap kalian sudah paham. Kalau belum paham, nanti kalian bisa klik tombol komen. Di komen mana yang belum paham dengan apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, di mana letak yang belum kalian pahami gitu ya teman-teman. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang hukum. Apa sih hukumnya mempelajari ilmu tajwid dan mengajarkan ilmu tajwid? Seperti ini saya adalah sedang mengajarkan, bukan berarti menggurui ya, tapi mengajarkan apa yang sudah saya pelajari gitu loh ya. Apa sih hukumnya? Kalian yang belum tahu, hukum mempelajari dan mengajarkannya adalah fardu kifayah. Nah, pasti dari beribu-ribu kalian yang nonton ini, beratus-ratus orang yang nonton ini, pasti yang ada
pasti udah ada yang tahu apa itu fardu kifayah, ya kan? Nah, sekarang saya kasih tahu yang belum tahu fardu kifayah itu apa. Jadi fardu kifayah adalah apabila sudah ada sebagian kecil yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maksudnya apa? Kalau seperti contohnya ya, contoh di luar ilmu tajwid gini ya. Contohnya tuh kayak sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu kalau jenazahnya itu belum disolatkan dan belum ada sama sekali orang yang menyolatkan itu semuanya hukumnya dapat dosa ya. Kalau belum ada sama sekali belum ada orang yang menyolatkan jenazah itu dalam satu kampungnya itu, nah otomatis satu kampung itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Kalau udah ada salah satu atau salah gimana sih? Makmum sama imam gitu maksudnya. Kalau udah sedikit jamaah yang menyolatkan jenazah itu baru bisa kalian yang lain nggak harus menyolatkan karena sudah ada yang menyolatkan tadi, kecuali kalau belum ada yang menyolatkan jenazah tadi gitu teman-teman. Ya intinya kalau belum ada yang mempelajari ilmu tajwid gitu, kalian wajib mempelajarinya. Tapi kalau sebagian dari kalian udah ada yang mempelajari ilmu tajwid, kalian boleh mempelajarinya, boleh enggak gitu teman-teman. Tapi kalau sebagai umat Islam, pedomannya adalah Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu harus dengan menggunakan tajwid yang bagus. Jadi kalian sebaiknya menurut saya juga harus mempelajarinya gitu ya teman-teman. Oke, habis itu hukum yang sudah mempelajarinya, hukum yang mengamalkan ilmu tajwid ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah mempelajari ilmu tajwid, yang sudah tahu tentang ilmu tajwid, itu kalian hukumnya wajib fardu ain. Jadi wajib bagi kalian mengamalkan ilmu tersebut. Maksudnya gimana sih Kak untuk wajib mengamalkannya tuh gimana caranya gitu. Nah, di sini cara mengamalkannya adalah setiap pembaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid. Jadi cara mengamalkannya yaitu kalau kalian membaca Al-Quran, kalian harus pakai ilmu-ilmu kalian yang sudah kalian pelajari di tajwid itu. Contoh kayak kalian sedang membaca surat Al-Ikhlas. Nah, di situ kalian juga harus wajib mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah di situ banyak yang sudah kalian pelajari. Kan di situ udah banyak banget bacaan-bacaan. Qul-qulah, apalah itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalian wajib ya bagi yang sudah mempelajarinya. Oke, kalau belum paham nanti kalian bisa klik tombol komen atau kalian bisa DM langsung kalau kalian malu atau bertanya atau apa, kalian bisa klik nanti di bio aku di itu apa namanya Instagram, kalian bisa DM aku, bisa tanya-tanya dengan aku. Nanti kita akan pecahkan solusinya bareng-bareng ya, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, gini teman-teman, jadi hukum mengamalkannya tadi kan itu fardu ain. Fardu ain adalah setiap pembaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid bagi dalam kurungnya ya, bagi yang sudah mempelajarinya gitu ya teman. Karena sudah terdapat dalam dalil Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 juz 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim warotilil Qur'an tartila, yang artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi apa sih itu tartil? Kalian belum tahu? Yang kalian udah tahu bisa kita sharing-sharing sama-sama. Yang belum tahu jadi aku kasih tahu. Yang menurut tartil adalah
menurut berdasarkan hadis Maula Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yang artinya membaguskan pengucapan huruf dan mengerti tempat-tempat wakaf. Nanti kita juga akan bahas wakaf di tempat-tempat wakaf di video-video selanjutnya nanti ya. Tapi kalian juga harus simak dulu video-video yang baru biar kalian juga tahu, biar kalian juga bisa mempelajari ilmu tajwid gitu ya teman-teman. Di sini aku ulangi lagi, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jika saya salah ya mohon dibenarkan. Di sini saya juga sangat bangga, saya juga sangat bahagia kalau ada orang yang bisa mengingatkan saya kalau saya salah gitu. Ya, jadi kita sama-sama belajar intinya gitu ya. Oke. Sekarang apa sih gunanya ilmu tajwid? Manfaat dari ilmu tajwid itu apa sih? Oke, banyak banget pertanyaan gitu ya. Yang belum mempelajarinya pasti bertanya, apa sih gunanya ilmu tajwid itu? Gitu kan? Nah, ilmu tajwid itu gunanya adalah menjaga kekeliruan lisan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi gitu teman-teman. Jadi gunanya ilmu tajwid itu adalah untuk menjaga lisan kita dalam mengucapkan, melafalkan ayat Al-Quran itu, biar tidak keliru. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu waktunya, kayaknya udah lama banget ya tadi ngocehnya. Nah, besok kita akan mempelajari tentang adabut tilawah, adab-adab orang yang membaca Al-Quran. Oke, sampai sini dulu video dari aku. Sebelum itu kalian klik tombol subscribe, komen, dan like, dan tonton terus video aku, jangan sampai ketinggalan, stay tune terus biar kita bisa sama-sama belajar di sini ya. Oke, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.